Gajah mati meninggalkan gadingnya. Gadingnya ya. Harimau mati meninggalkan belangnya. Belangnya. Manusia mati meninggalkan namanya. Makanya visi itu membuat kau itu dikenal sebagai apa. Itu nggak relevan lagi kita untuk menaikkan apa cita-citamu. Iya. Tapi diganti pertanyaan itu menjadi apa visimu gitu. Iya betul. Ya kan? Setuju nggak? Nah, setuju lah pokoknya. Salam dulu kita. Oke. Halo sobat-sobat MB, selamat datang di channel kami Main Barter. Oke Dik, jadi di malam ini sebenarnya ada pembahasan menarik untuk kita bahas Dik. Apa itu, Kai? Soal cita-cita. Cita-cita. Jadi orang-orang itu sering salah mengartikan cita-cita dalam hidupnya. Jadi menurutmu seperti apa cita-cita itu? Kau punya cita-cita nggak? Cita-cita aku punya tapi berbeda-beda. Beda-beda ya. Kenapa Ganti-ganti lah gitu. Kenapa bisa ganti-ganti? Coba. Apa Ya. aja rupanya cita-citamu? Lucu kali sebenarnya ini. Hmm. Jadi awalnya itu cita-cita aku pertama jadi Spiderman. Mau? Karena gara-gara banyak nonton Spiderman itu. Keren kali lah rasa aku kan. Mau jadi Spiderman lah aku. Yang kedua jadi tukang angkot. Karena aku tengok tukang angkot ini kan duitnya banyak kali tau kalau walaupun seribu-seribuan. Nah, masih kecil aku, masih SD kecil, itu. nggak tahu Iya. apa duit ya. Banyak kali ya. Baru yang ketiga itu jadi bos Pertamina. Di situ aku gara-gara nengok karyawannya megang duit juga banyak. Berarti kok aku jadi bos tinggal Kalau duduk jadi aja gitu. bosnya tinggal duduk awak terima duit gitu kan. Bisa sih jadi bahlil lah kau. Itu menteri C. Kan? Untuk SDM dah. Iya. Baru yang terakhir itu pemain bola. Nah, pemain bola cuman itulah Dik. Terakhir pemain bola lah. Cita-citaku. Jadi kau selama ini ngerasa gagal nggak? Maksudnya kau kan punya cita-cita nih. Sekarang kan kau nggak tercapai kan, nggak jadi pemain bola kau sekarang. Itu kau pernah nggak kayak merasa gagal, merasa bingung kau sama tujuanmu gitu? Awalnya sih iya aku merasa gagal karena kayak jadi apa aku selanjutnya ini ya. Iya. Ya. Jadi aku bingung gitu setelah gagal jadi pemain bola nggak tahu mau kemana ya, makanya aku ya kuliah gini kan, fokus pendidikan karena itulah nggak tahu jadi mau kemana. Sama guys, sebenarnya pun kayak aku juga dulu punya cita-cita, tapi dulu ya, sebelum aku tahu konsep ini. Jadi gini guys, kadang yang diajarkan kepada kita sejak kita kecil itu cuma nuntut kita mau cita-cita jadi apa gitu ya kan. Kayak kita di sekolah kadang kan. Iya. Cita-citanya jadi apa nak? Misalnya kayak gitu kan. Iya. Jadi dokter bu, jadi Tentara, Bu. astronot, Polisi. segala macam ya kan. Pas dewasa dia bingung deh mau kemana. Kalau cita-cita itu jadi dokter ya kan. Iya. Karena kita kecil itu selalu ditanya cita-cita mau jadi apa, tapi nggak pernah diajari untuk visi kita itu apa. Karena apa? Iya, karena visi itu yang membuat kita punya arah dalam hidup. Karena dia kalau cita-cita ini kan basisnya dia kan ini pekerjaan. Oh lebih spesifik ya. Iya, lebih kaku dia. Jadi kalau pekerjaannya itu gagal, ya udah bingung dia mau jadi apa, mau ngapain selanjutnya. Karena udah gagal. Karena nggak punya visi itu ya. Iya, jadi gini kayak ada cerita kayak dua orang sama-sama jadi dokter. Yang pertama ini bercita-cita mau jadi dokter, kan? Dia belajar, dia ngikutin semua mata pelajarannya dengan baik, ya kan? Dia daftar masuk universitas kedokteran, rupanya gagal, nggak lolos dia. Iya. Karena itu cita-citanya udah dia merasa gagal dalam hidupnya gitu loh. Merasa kalau semua ini, udahlah, udah gagal aku ini gitu loh. Karena apa? Karena semua yang dibangunnya itu atas dasar dokter. Oh ya benar-benar. Yang orang kedua ini, dia mau masuk universitas kedokteran juga. Bedanya dia punya visi. Visinya itu untuk membuat masyarakat hidup lebih sehat. Iya. Jadi sama belajar juga, daftar universitas, tapi gagal juga. Gagal juga ya. Tuh, dia nggak berhenti, dia nggak ngerasa gagal jadinya. Tapi dia buat YouTube tentang kesehatan, bisa jadi penulis, bisa tentang kesehatan, buka apotek juga bisa. Karena apa? Dia
masih sesuai dengan visi dia gitu loh. Nggak spesifik aja kayak kau lah, kau jadi pemain bola kan, gagal nih, bingung kau mau ngapain ya kan. Padahal kalau cita-citamu itu kau ubah ke visi, kau bisa jadi pelatih bola ya kan, kau bisa jadi konten kreator bola misalnya, nah gitu. Berarti visi ini sifatnya fleksibel lah ya. Iya betul. Membuat kita lebih fleksibel gitu. Iya. Jadi walaupun kita punya cita-cita dan kita punya visi, gagal pun cita-cita kita, tapi kita bisa cari jalan alternatif untuk mencapai visi tersebut. Gitu Iya kan. betul. Sifatnya universal lah berarti gini ya kan, visi ini. Semua orang bisa melakukan gitu kan, tanpa terkecuali sebenarnya visi ini. Tapi sebenarnya setelah aku dengar penjelasan kau soal pemain bola tadi, Dik. Banyak pemain bola kan pensiun mungkin di umur 40-50. Tapi kan ada resiko-resiko jadi pemain bola itu, misalnya cedera dini, buat dia pensiun dini kan. Nah, setelah itu dia nggak tahu mau ngapain gitu. Karena dia nggak punya visi gitu kan. Nah, ya paling apa ya? Ya berapa lah gaji pemain bola di Indonesia ini sebenarnya? Di Indonesia ya. Banyak juga gue rasa. Yang berkualitas paling di atas 500 ke 1 M gitu kan. 1 M ke atas juga ada lah gitu kan. Jadi setelah orang itu pensiun, misalnya tak pensiun dini kan. Nggak tahu mau kemana. Cedera misalnya ya. Jadi sini aku dapat pelajaran bahwasanya ternyata ilmu pengetahuan itu penting juga, Dik. Gitu. Jadi setelah kayak tadi kau bilang kan, mungkin dia pensiun jadi pemain bola, ada pensiun, tapi dia mengerti tentang ilmu pengetahuan, jadi dia bisa tetap mempelajari teknik-teknik dalam memain bola. Dia bisa jadi pelatih nanti. Iya itu. Atau mungkin dia jadi pemain bola, teman dia juga belajar tentang ilmu bisnis. Dia bisa berbuka bisnis setelah pensiun gitu kan. Iya. Jadi pun dia setelah jadi pemain bola nggak jatuh miskin, karena kau lihat ya banyak pemain Indonesia yang setelah pensiun habis itu miskin gitu. Maaf cakapnya gitulah kan. Cakapnya kayak Kurnia Mega lah ya kan. Iya. Yang kena tragedi yang matanya. Kita kan nggak pernah tahu itu hal-hal dia seperti ya kan? itu. Padahal termasuk kiper kebanggaan Indonesia ya kan. Berarti ya visi itu, ya betul juga sih, harus semua orang punya gitu. Harus. Ketika dia punya visi kan, misalnya apa ya, membagikan orang tua lah, simpelnya gitu kan. Ya dengan cara apapun bisa gitu. Pemain bola bisa. Misalnya pensiun jadi pemain bola, dia punya ilmu pengetahuan tentang bisnis, dia setelah itu bisa buka bisnis kan. Jadi tetap tercapai visinya kan. Iya, tetap jalan dia gitu loh. Tetap jalan, nggak stuck jadinya, nggak merasa gagal. Betul-betul. Karena kan dari kecil kita juga memang milih cita-cita itu yang mana yang keren aja kan, Kai. Kalau kayak gitu, Kai. Kalau semua orang cita-citanya tercapai, nggak ada tuh yang jadi tukang parkir itu. Nggak ada juga yang jadi pelayan misalnya. Nggak ada, Kai. Jadi banyak orang misalnya ngerasa gagal kan setelah menjalani hidupnya makin dewasa kan. Baru kayak kerja pun ya marap gaji aja misalnya kan. Berarti hidup dia kayak kosong gitu loh. Oke. Tapi dia kok punya visi. Asal kerjaan atau kegiatan yang dilakukannya itu sejalan dengan visinya, hidupnya itu lebih bermakna gitu. Oke, jadi aku mau nanya. Tadi kamu kan bilang tentang tukang parkir dan nelayan ya? Pelayan. Jadi menurutmu kan orang itu kerja seperti itu karena berarti cita-citanya nggak tercapai kan? Pastinya begitu. Berarti juga orang itu diindikasikan bahwasanya nggak punya visi itu jadinya. Iya, gitu lah. Karena cita-citanya nggak tercapai, nggak tahu ngapain, apa aja dikerjain. Iya. Tapi bedanya Kai, orang itu ngelakuin itu mungkin cuma ngarep gaji atau ngerasa hidupnya kosong, gitu-gitu aja, nggak ada tujuan gitu loh. Jadi pentingnya di sini visi tuh Kai. Ketika cita-cita itu dia nggak tercapai kan, karena kan basisnya itu pekerjaan. Iya betul. Tapi dia punya visi, misalnya visinya ini kayak tadi lah dokter tadi ingin membuat masyarakat hidup lebih sehat, jadi bisa jadi kreator gitu loh, kesehatan gitu. Berarti visi ini sebenarnya bisa membentuk strategi kita untuk mencapai tujuan kita. Iya kan? Iya betul. Karena secara langsung misalnya visi kita itulah tadi kan, visi kita mengabdi masyarakat dengan cara apa misalnya, dokter tadi gue bilang kan, misalnya itu kan mengabdi juga pada masyarakat. Gagal jadi dokter,
Jadi bisa jadi cara lain gitu. Dia bisa secara nggak langsung otaknya akan membentuk strategi lain, misalnya jadi kreator edukasi kesehatan atau yang lain-lain gitu kan, yang mengarah ke di masyarakat. Ya sih, bagus juga memang. Karena ada kayak gini kayak pepatah mengatakan, Keren nih kayaknya. keren lah, Oh iya, gajah mati meninggalkan gadingnya, gadingnya ya, harimau mati meninggalkan belangnya, belangnya. manusia mati meninggalkan namanya. Makanya visi itu membuat kau itu dikenal sebagai apa. Contoh ya, Kai ini ya kan, Kai ini hidup mau dikenal jadi apa gitu loh. Kalau itu punya visi Kai, misalnya kau visimu ingin membantu orang banyak ya kan, kau bisa buat misalnya contoh ya panti asuhan ya kan, namamu lah ya kan, kau mati pun masih dikenal karena kau punya visi dalam hidupmu gitu loh. Berarti kau apa dalam, berarti kau harus kerja, punya banyak duit, bangun panti asuhan, udah kau hidup tenang habis itu. Kau bisa apa ya, hidup dengan bermakna lah. Bahkan kau mati nanti masih dikenal. Iya ya. Kayak gitu pepatahnya jadi. Kai salah satu pendiri panti asuhan ini. Iya, misalnya gini kan, jumpa anak yatim kan dari panti asuhan Kai misalnya gitu ini. Ya. Kayak gitu. Benar-benar. Setuju sih. Jadi kau makin kesini lah ya kan, karena kau tahu cita-cita itu nggak relevan ya kan digunakan sebenarnya kan. Kalau berpatokan ke situ saja. Iya, Benar. karena kalau untuk tujuan hidup nggak relevan dia udah ntar. Maksudnya gimana tuh? Iya, Menarik juga maksudnya itu gini. Kenapa kau bilang nggak relevan? Ya karena tadi sifatnya cita-cita kan kaku. Iya. Nah, jadi kalau orang banyak menggantungkan hidupnya pada cita-cita, banyak yang ngerasa gagal, banyak overthinking, banyak yang kayak di Jepang itu bundir segala macam. Ya udahlah, hidup dengan visi gitu loh. Kita visi kita mau jadi apa. Jadi selagi itu mendekatkan kita pada visi kita, apapun yang kita kerjakan itu bakalan bermakna gitu loh hidup kita. Gitu. Tapi menurut aku cita-cita itu bukan nggak relevan deh. Ini menurut aku ya, pandanganku. Kenapa gitu? Kita tetap boleh, maksudnya boleh kita punya cita-cita, tapi jangan terlalu berpatokan ke situ. Kita juga harus punya visi lah, agar kita lebih fleksibel aja gitu. Setelah cita-cita nggak tercapai, kita bisa cari jalan alternatif seperti yang aku bilang tadi untuk mencapai tujuan kita tadi gitu. Iya. Tapi kan guys, jadi permasalahannya tuh kebanyakan kita ini guys dari kecil itu yang tahu konsep itu kita cuma diajari punya cita-cita kan. Itu yang masuk. Jadi maksudnya kayak misalnya audiens kita ini kan, audiens ini misalnya kita ada yang nonton ini anak-anak SMA, anak-anak SMP misalnya kan, atau yang udah inilah, yang udah tamat kuliah juga, atau yang ngerasa gagal lah berarti kan. Karena jujur ya, sebenarnya pembahasan ini problemku juga kayak. Aku sempat yang kayak ngerasa minder kali gitu loh masalah cita-cita ini. Karena dulu ya memang berpatokan tentang itu cita-cita ini hidupku. Gagal gitu, gagal. Bingung kita jalani hidup yang kayak apa ya, kayak nggak bermakna gitu, kayak kita mau ngapain gitu aja bingung gitu jadinya. Kayak ya udahlah lakuin aja gitu. Tahu sampai aku nemuin lah memang. Ini aku diajari lah sama abang-abangan gitu loh. Aku nanya-nanya juga masalah ini. Ya cuman jawaban ini yang bisa melegakan di hatiku gitu. Iya. Makanya aku mau ngajak orang gitu loh, biar berubah gitu tentang pandangannya tentang cita-cita. Berarti kau sempat stuck dan bingung mau kemana? Wah iyalah, aku itu. Iya. Setelah jumpa abang-abanganmu baru kau merasa lega dan mulai mencari jalan baru. Gitu. Iya, itu guys. Kau tahu sebenarnya aku masuk kuliah itu disuruh, bukan karena keinginanku. Apalagi masuk manajemen, enggak gitu. Tapi gara-gara aku udah punya visi kan, bahkan sekarang aku kuliah ini kayak excited gitu, senang gitu masuk kuliah. Dunia ekonomi ini menarik ya rupanya. Di situ aku jadi punya jalan guys. Jadi gimana ya, lebih bermakna lah untuk hidupku sekarang. Karena kok orang guys di luar sana guys, banyak loh yang anggap cita-cita itu tujuan hidupnya. Salah lah itu. Banyak yang ngerasa gagal jadinya guys. Jadi sekarang kalau boleh tahu nih visi kau apa? Sekarang visi aku ya, gak usah lah guys, karena cuman ya aku nggak mau buka di sini kok visi guys. Aku mau
cukup lakukan nanti. Takut diganggu ya jalannya ya. Iya, takut diganggu Setuju, nanti setuju. ada Oh iya betul. Iya kan? Benar-benar juga. Kayak Setuju, gitu. setuju. Jadi mungkin pokoknya visiku itu baik dan apa ya? dan harus orang-orang semua punya gitulah. Iya kayak gitu. Karena kan sifatnya universal gitu visi itu. Fleksibel ya. Tapi tadi kan aku bilang visi itu relevan sebenarnya. Relevan untuk Rel- orang-orang. relevan? Tapi, masih relevan. Relevan. Relevan, relevan. Oke. Masih relevan gitu. Kenapa, Dik? Yang nggak relevan itu menurut aku justru orang-orang yang sering menanyakan gitu. Misalnya kita sering nanya. Cita-cita. Cuma apa nih? Tunggu dulu, gini. Visi atau cita-cita yang masih relevan? Cita-cita. Nah, kau tadi bilang visi. Oh ya, sorry. Nah, Jam berapa kita buat video Ayo, ini ya kan? jam Jadi du- agak blank, Nah. sorry ya teman-teman. Jadi cita-cita itu tadi kan bilang masih relevan. Nah, ya boleh orang semua punya cita-cita. Tapi yang nggak relevan itu menurut aku adalah ketika kita harus menanyakan ke orang-orang. Itu nggak relevan lagi kita untuk menanyakan apa cita-citamu. Iya. Tapi diganti pertanyaan itu menjadi apa visimu gitu. Iya betul. Ya kan? Setuju nggak? Nah, setuju lah pokoknya. Salam dulu kita. Oke. Ah. Pokoknya yang menonton ya kan, siapapun, mau dia masih sekolah, mau dia udah tamat, udah kerja ya kan, buat visi kalian, capai visi kalian. Cuman itu sih saran gue. Bahkan untuk anak-anak yang mungkin masih SD, kasih tahu aja apa itu visi gitu. Iya. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi ya biar mereka tahu gitu bahwasanya Hidup dia mau bermakna yang kayak Iya. mana gitu untuk lingkungannya. kenapa dia misalnya dia ya tanya dulu cita-citanya boleh, baru visi kasih tahu visi itu seperti apa gitu. Mengapa dia mau menjadi dokter gitu kan? Iya. Misalnya gitu. Iya, misalnya. Ya kan? Jadi ganti pertanyaannya dari cita-citamu apa ke visimu apa ya kan? Kayaknya kayak udah lumayan lama juga kita ngomongin ya Iya. kan tentang visi sama cita-cita. Mungkin segitu aja lah ya yang kita bahas ya, Dik. Tunggu, tapi aku mau Apa tuh? ngomong sama teman-teman di sini. Boleh tuh. Mana tahu teman-teman ada yang mau diskusi bareng kami ya kan, main barter tuh bisa DM ya kan. Bisa Bisa di kenal teman-teman. bisa di komen juga mau bahas apa ya kan. Boleh, Mau boleh. bahas tentang apa, pandangan kami gimana tentang itu gitu. Karena kami di main barter ini untuk bertukar pikiran, baru ngambil kesimpulan masing-masing gitu. Iya. Enak sih ya kan. Enak. Sini kalian datang kasih kopi. Karena kami rokok, juga kita- masih menambah wawasan teman-teman. Iya, karena kami masih belajar juga kan. Iya, kita saling belajar lah. Kami ingin melihat perspektif orang-orang yang lebih banyak lagi gitu kan, lebih mendengar lebih banyak lagi gitu kan. Ya soalnya kenapa gitu guys? Dari video kita pertama ya, itu nggak nyangka sih. Makasih juga sama teman-teman, keluarga. Responnya itu bagus semua guys, gitu loh. Kayak mendukung lah ya kan. Itu hal yang satu jujur ya, memotivasi kali untuk lanjutkan video selanjutnya. Membuat gitu. kami semangat juga lah Iya. teman-teman itu kan. Bahan bakar juga sebenarnya kan. Iya, semangat. Nah, mungkin itu aja lah yang kita bahas ya hari Iya. ini Dik, tentang cita-cita dan visi itu. Nah, jadi jangan lupa pesan-pesan kami untuk diganti pertanyaan-pertanyaan. Iya. Ya kan? Cari visi kalian. Cari visi kalian teman-teman. Oke, mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di next video. See you next time. See you next time. Lupa lagi ya.